awal film, kita diperlihatkan suasana pasar di kawasan negeri Madangkara dan diceritakan pula saat itu Madangkara baru saja jatuh dan berhasil ditaklukkan oleh negeri Kuntala. Sebagaimana negeri jajahan, Madangkara masih dalam suasana yang sangat mencekam. Para pasukan Kuntala, mereka yang diberi nama kelelawar hitam, selalu meronda dan menyisir setiap pelosok negeri untuk menemukan bekas-bekas para petinggi kerajaan Madangkara. Di mana rumah Dharma Salira? Katakan di mana? Aku orangnya tidak sabaran. Di mana? Di sana. Mereka sedang menuju kemari. Lebih baik segera menghindar. Pada saat inilah aku harus bisa menerima kenyataan. Aku bosan terus-menerus menjadi buronan. Kakak. Cepat cari Brahma. Iya, Den. Saya kira tidak ada artinya Kakang melawan. Firasatku mengatakan Kakang akan kalah. Aku tahu itu. Istriku, hari ini aku rela mati demi nama baik Madangkara. Dharma Salira yang tidak mau mendengarkan pendapat istrinya, ia tetap bersikeras akan menghadapi pasukan Kuntala itu seorang diri. Ini ia lakukan untuk negeri dan demi melindungi anak dan istrinya. Sedangkan di sisi lain, pasukan kelelawar hitam itu telah semakin dekat pada rumah persembunyian Dharma Salira. Ibu, kenapa ibu menangis? Tidak, nak. Ibu tidak nangis. Cepat, Juragan. Mereka sudah dekat. Ayo, Den. Ayo. Ibu! Ibu! Indah, jaga anak kita. Leng, berbahaya. Ayo cepat. Tak lama setelah Gayatri dan Brahma lari, kelompok kelelawar hitam pun telah tiba di rumah mereka. Tampak Dharma Salira, ia keluar rumah dan siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Tumenggung Dharma Salira, kau dipanggil ke istana. Siapa yang memanggilku? Gusti Mangkubumi Rangkamali, penguasa Madangkara. Dia bukan rajaku. Gusti Mangkubumi telah berbaik hati untuk mengajak semua bekas petinggi Madangkara bekerja sama. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan kau akan hidup senang. Lebih baik mati daripada kami harus menyembah penjajah. Orang Kuntala boleh menguasai Madangkara, tapi tidak akan bisa menguasai kami. Kau yang memilih sendiri, bukan kami. Menolak tawaran dari Hadiraksa, tentu Dharma Salira tidak punya pilihan lain selain bertarung. Ia dikeroyok oleh beberapa pasukan pilihan Kuntala yang tentu mereka semua memiliki ilmu di atas rata-rata. Hati-hati, Neng. Setelah berhasil membunuh Tumenggung Dharma Salira, Hadiraksa menyuruh anak buahnya untuk mencari anak dan istrinya. Orang Kuntala benar-benar tidak rela kalau ada anak keturunan petinggi dari Madangkara yang masih selamat. Mang, mereka menyusul.
Cepat lari, Neng. Biar Mamang bertahan di sini. Ayo. Mamang pelayan setia Dharma Salira tidak mampu bertahan lama oleh keganasan pasukan kelelawar hitam. Kemudian terlihat Gayatri dan juga Brahma. Mereka tidak bisa lari lagi karena ada jurang di hadapan mereka. Rama, Mau lari kemana kau? Lemparkan dia ke jurang. Rama! Brahma yang juga dilemparkan ke dalam jurang. Ternyata ada seorang pendekar misterius berjubah putih yang menyelamatkannya. Kemudian singkat cerita, Hadi Raksa melaporkan kejadian itu kepada Raja Mangkubumi di Kedaton Madangkara. Anak itu tidak terlalu penting. Tapi cari orang berjubah putih yang menyelamatkannya. Karena suatu saat, mereka akan menjadi duri dalam daging. Jayaraga. Hamba Gusti. Kemari. Siapa lagi yang harus diselesaikan? Tumenggung Jayaraga. Masih ada 3 orang, Gusti. Tapi yang paling berbahaya adalah petinggi Dharma Sukarta. Dia pernah mengajak hamba menghimpun kekuatan di bawah tanah orang-orang Madangkara. Tapi saya menolaknya, Gusti. Kenapa bisa begitu? Ampun, Gusti. Hamba sudah mantap mengabdi kepada Gusti. Seorang penjajah? Apa bedanya? Seorang raja adalah pilihan dewa. Siapapun yang berkuasa di negeri ini pasti sudah menjadi suratan takdirnya. Jayaraga adalah tumenggung Madangkara yang berkhianat. Karena ulahnya, tempat persembunyian para petinggi Madangkara yang masih setia bisa ditemukan. Kasus Dharma Salira itu juga merupakan ulah dari perbuatannya. Dharma Salira sudah gugur. Anak dan istrinya dibantai. Kita harus waspada. Ya, ini pasti perbuatan si Jayaraga. Pengkhianat tengik. Sebaiknya Dinda Wisnawa untuk sementara mengungsi ke Pajajaran. Mereka sudah menyebarkan mata-mata ke seluruh pelosok-pelosok Madangkara. Sebaiknya memang begitu. Kita menyebar sambil menyusun kekuatan. Saya sudah berjanji pada Kanda Senopati Mapanjaragani untuk setiap saat bertemu di Gua Pantai Selatan. Betul, Dinda. Di sana kita bersama-sama menentukan langkah. Ya, sebenarnya aku ingin bertemu dengan Kanda Mapanji Argani. Tapi aku masih belum bisa menitipkan Anggun pada siapapun. Aku takut kalau orang-orang kelelawar hitam itu tahu Anggun itu anakku, pasti dia akan dibantai. Siapa dia, Kanda? Aki Pulut, tidak kusangka. Dia ini adalah orang kepercayaanku. Jangan-jangan dia juga yang menunjukkan rumah Dharma Salira. Mata-mata itu yang ternyata adalah orang terdekat Dharma Sukarta membuatnya sadar tak lama lagi dia akan didatangi oleh pasukan kelelawar hitam. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Brahma Kumbara. Ia bersama seorang pria yang telah menyelamatkannya. Paman juga bermusuhan sama pasukan kelelawar hitam. Ya, sebab kelelawar hitam adalah pasukan orang Kuntala. Dan orang Kuntala adalah penjajah Madangkara. Oh, jadi Paman teman Bapak. Ya, Paman dan Bapak sama-sama pejuang Madangkara. Saya ingin belajar silat. Kalau sudah bisa silat,
Mau apa? Mau balas yang membunuh bapak dan mencari ibu. Ibumu selamat. Paman lihat ada orang yang menolongnya. Di sisi lain, terlihat pasukan kelelawar hitam kembali memacu kudanya. Target mereka kali ini adalah Dharma Sukarta, yang lokasi dan rumahnya sudah diketahui oleh orang-orang Kuntala. Sampurasun. Rampes. Apa kabar petinggi Dharma Sukarta? Aku hampir-hampir tidak kenal. Kamu benar-benar mirip seorang petani. Aku memang petani, bukan petinggi. Tidak perlu keras hati, Dharma Sukarta. Gusti Mangkubumi masih berbaik hati kepadamu. Beliau ingin mempekerjakan lagi petinggi-petinggi Madangkara, termasuk kamu, Dharma Sukarta. Siapa yang sudah bekerja pada orang Kuntala? Katakan pada Mangkubumi, aku menolak tawarannya. Hanya ada dua pilihan, Sukarta. Mau atau mati. Dan kau pasti sudah tahu jawabannya. Setelah berhasil menumpas Dharma Sukarta, prajurit menemukan seorang anak perempuan di dalam rumah. Dia adalah Anggun, anak dari Dharma Sukarta. Saat anak itu diserahkan kepada Hadiraksa untuk dibunuh, Hadiraksa malah memeluknya kegirangan dan membawanya pulang ke rumahnya. Dinda, anak ini memang penjelmaan dari almarhum anak kita. Lihat matanya, hidungnya, dan juga rambutnya. Kakang, mirip sekali dengan anak kita. Secara kebetulan, Anggun selamat karena mirip dengan anak Hadiraksa yang meninggal dunia. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Brahma dan juga Aragani yang sedang makan di suatu warung. Ada seorang anak yang hendak mencuri makanan Brahma, sehingga Brahma mengejarnya dan mengalahkan anak tersebut. Ternyata anak yang bernama Permadi itu adalah anak yatim piatu, korban dari perang saat Madangkara dikalahkan oleh Kuntala. Aragani yang merasa kasihan, ia lantas menolong Permadi dan mengangkatnya sebagai anak. Ada berita apa, Rai? Kanda mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk menangkap Arya Wisnawa malam ini juga. Malam ini juga? Ya. Dari mana Gusti Prabu mengetahui tempat persembunyian Arya Wisnawa? Seperti biasanya, Kanda. Dari Temunggung Jayaraga. Hadiraksa yang mendapat tugas dari raja, ia langsung bergegas berangkat ke lokasi. Sedangkan di tempat Wisnawa berada, dia sudah mendapat kabar kalau rumahnya akan didatangi malam itu juga. Sehingga Wisnawa bergegas kabur lewat jalur rahasia sebelum kelelawar hitam tiba di rumahnya. Arya Wisnawa, ia bermaksud kabur ke Pajajaran untuk meminta perlindungan dari Prabu Rahyang Dewa Niskala. Mau apa? Aku orang Madangkara. Mau bertemu ke rumah Mantri Kanuruhan. Aku sudah mendengar semua. Tapi terpaksa tidak bisa mengirim bala bantuan ke Madangkara pada saat itu. Karena bertepatan dengan duka cita Pajajaran
atas wafatnya Sang Prabu Niskalawastu Kencana. Kami semua mendengar, Kanjeng Mantri. Itu sebabnya Sang Prabu tidak mengirim utusan untuk meminta bantuan. Kuntala terlalu serakah. Kalian harus menghimpun kekuatan untuk merebut Madangkara. Kami sedang merencanakannya, Kanjeng Mantri. Kalau kami yang cerai-berai sudah bisa bersatu, kami akan menghimpun kekuatan di Gua Pantai Selatan. Pasti di kediaman Ki Astagina. Betul, Kanjeng Mantri. Kedatanganmu membawa keberuntungan. Kakang Pati sedang mencarikan guru buat putra Sang Prabu. Aku minta tolong kau untuk mengantarnya. Pajajaran adalah sekutu Madangkara. Tidak heran Arya Wisnawa diterima baik di sana. Lalu Sin pun berpindah. Terlihat Brahma, Permadi, dan Aragani telah sampai di mulut Gua Pantai Selatan, tempat pertapaan Ki Astagina. Siapa yang kau bawa, Aragani? Yang satu Brahma Kumbara, putra Dharma Salira. Yang satu lagi Permadi, anak angkat saya. Saya mengaturkan sembah guru. Ayo. Kamu kelihatannya takut. Saya tidak takut. Bagus. Tujuan Aragani membawa Brahma dan Permadi ke pertapaan Ki Astagina tidak lain untuk belajar dan menuntut ilmu kanuragan seperti yang akan dilakukan oleh Arya Wisnawa terhadap putra mahkota Pajajaran. Dinda sudah pernah ke sana? Sering, Gusti Pati. Karena Ki Astagina adalah guru sahabat saya, Kanda Mapanji Aragani. Aragani, Senopati Madangkara yang gagah berani. Sekarang saya tidak ada keraguan lagi melepas Pangeran Purana. Suatu kehormatan besar untuk hamba, dipercaya untuk mengawal putra Sang Prabu Rahyang Dewaniskala. Pengajuan Ki Astagina sebagai calon guru Pangeran Purana disetujui oleh Mahapati Pajajaran. Kemudian Sin pun berganti. Terlihat Brahma dan Permadi, mereka memulai latihannya dengan tugas mengisi gentong dengan air. Tidak seperti Brahma, Permadi merasa tidak ada gunanya latihan semacam itu. Ia pun melemparkan gentongnya dan lari keluar goa. Dan tak berselang lama, di saat Brahma dan Permadi berada di sungai, datanglah seorang pendekar sakti yang memamerkan ilmu kanuragannya dan mengatakan bahwa Ki Astagina sudah tua dan sudah tak bisa apa-apa. Pendekar itu bernama Durgalapati. Ia mengajak Brahma dan Permadi untuk menjadi muridnya saja, ketimbang menjadi murid si tuah bangka itu. Saya mau. Bagus. Kamu mau juga? Aku tidak sudi. Durgalapati, lepaskan anak itu. Wah, orang itu hebat sekali, Paman. Orang itu namanya Durgalapati. Orang jahat. Paman takut Permadi nanti terbawa jahat. Di bawah pengawasan Ki Astagina dan Aragani, Brahma terus giat berlatih. Dia sangat tekun dalam belajar karena ingin menuntut balas kematian ayahnya. Sampurasun. Rampes. Hamba mengaturkan sembah, Eyang. Siapa anak itu? Putra Sang Prabu Dewaniskala. Maaf hamba lancang tanpa izin ayah. Maaf guru. Boleh hamba bicara dengan Arya Wisnawa? Silahkan. Maaf, Eyang. Saya terpaksa lari ke Pajajaran. Kakang Dharma Sukarta tewas. Kalamenda dan Warsap masih bertahan. Dan tekanan pada orang-orang Madangkara makin keras dan kejam. Tapi perlawanan kita tidak boleh berhenti. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pejuang. Untuk merebut kembali tanah Madangkara dari penjajah Kuntala.
Kita siapkan mereka untuk jadi orang-orang yang tangguh. Seperti anak ini, putra Dharma Salira. Brahma Kumbara dan Pangeran Purana, mereka menjadi saudara seperguruan, yaitu murid Ki Astagina. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, keduanya semakin terlihat hebat dalam memainkan pedang. Rupanya ada tamu tidak diundang datang ke tempat kita. Aragani, bawa pulang anak-anak. Aku pergi dulu. Baik, Guru. Ya. Ki Astagina merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam goanya. Ternyata di dalam goa itu sudah ada Durgalapati dan Permadi yang mencari sesuatu yang sangat berharga milik Ki Astagina. Setan. Dia taruh di mana ya kitab itu? Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.